tandas orang banyak bersih lah. Disiapkan apa semua perlengkapan. Ada bersih sekali dia punya tandas. Ini ada berapa? Ini adalah tandas umum ya. Ini bersih sangat. Memang bersih-bersih. Lihat tandasnya ada surau perempuan. Tandas berdekatan boleh dengan surau terpisah ya. Nah, ini keadaan gerbang malam. Yang biasa dipanggil gerbang malam. Ini. Ini panjangnya sekitar 1 kilometer lebih ya. Jadi melintang dari sana itu jauh sampai ujung sana. Dia sampai ujung sana. Ini panjang dia sekitaran dekat 1 kilo lah, 1 kilo macam itu. Jadi yang perlu diketahui di sini tuh tak ada namanya pasar siang ya. Pasar siang itu hanya untuk apa? Makan-makanan segar seperti sayur, ikan, ayam, daging semua itu pagi sampai siang ya. Start pagi. Kalau pasar barangnya macam ini, memang dia akan buat malam lah. Malam, kebanyakan malam di sini. Aduh, siapa lagi yang telepon? Mungkin sebabkan hujan jadi tak banyak lah yang jualannya. Di sini kasut-kasut murah, ada barang second dan baru lah. Second ada, baru pun ada. Alhamdulillah keadaan dia.
Jadi kalau bag pakaian tuh semua ada sini ya, minyak rambut, minyak wangi, bermacam-macam lah jalan sini. Tapi berhubung ini malam hujan, dia jadi sunyi. Nah, tapi sini dia sudah atap. Ini pun bahkan ada tuh juga. Ini dia atap. Jadi kalau belah sini memang tak kena hujan lah. Kalau yang belah-belah sana itu kena. Yang baju 3 helai RM10. RM10. 3 helai RM10. Jadi beli-beli ya guys. Itu bebas kerja lah. Ini 3 helai RM10. Oke guys, ini keadaan malam-malamnya di Malaysia ya. Sangat indah, aman-aman saja. Kita mau kemana-mana pun tak ada yang begal-begal. Ini sekitaran sudah jam 9, jam 10 ya. Ini jalan, tapi kalau di bagian Ipoh ini, Perak ini, dia jam pokoknya dalam jam 10, 11 tuh memang sudah sunyi lah. Tapi kalau di Kuala Lumpur itu adalah kota yang tak pernah tidur ya. Maksudnya bandarnya lah tak pernah tidur. Ada terus aktivitas orang di sini. Kalau sudah menuju jam 10, 11, nah itu sudah sunyi di jalan. Ini kalau siang sini selalu macet, jam di sini. Karena ini jalan bukan jalan besar ya, maksudnya bukan jalan apa, tapi disebabkan sini jalannya orang para pekerja, kebanyakan yang kerja di pekan. Jadi kalau siang, pagi, tengah hari sampai jam 5 itu memang macet lah, macet total di sini. Tapi karena ini sudah malam, jadi apa ya, dia sudah mulai sunyi. Kita boleh laju dalam 50 hingga 70 ya. Tapi kalau siang tuh kelajuan hanya dalam 30, kadang pun sampai 20. Di perjalanan 2 jam kita boleh 15 menit kita boleh tempuh dalam 1 jam. Di Ipoh sini memang belum terlalu membangun, tapi bukan tidak membangun ya, tapi dia sudah start juga membangun. Sekarang sudah banyak gedung-gedung yang 33 ke atas, 40. Nah, dulu tahun 2011 itu masih jarang lah yang buat. Sekarang apalagi di bagian pekannya, bagian Ipoh sana memang sudah banyak lah. Jadi sekarang semua beda dengan zaman tahun 2011 dulu pertama masuk di Malaysia.
Eh, kecil mau kita mau itu. Siapa gerak siapa? Udah masalah. Inilah keadaan malam-malamnya. Mano sama kata gue. Mano no BBK. Mati-mati no ko ana OBK. Nafuko pa nih mano bapak. Bapak. Jadi di sini tuh apalagi soal aturan lalu lintas jalan raya mereka memang taat ya. Saya kan di ini kan tiada kameranya, biasanya ada kamera. Ada kamera, orang boleh, kalau di Indonesia itu sudah banyak yang terus dia ada lagi lampu merah, ada lampu merahnya, biar ada lampu merah ke situ diterobos. Selamat tidur Kita akan masuk di rumah taman di sini ya. Ini kita lihat rumah tamannya lah. Yang inilah perbedaannya banyak sekali lah dengan perumahan di Indonesia dengan Malaysia itu. Perumahan di Malaysia sini dia disiapkan sekali jalan rayanya ya. Ya sama kayak di Indonesia itu perumahan tapi di apa? Ini jalan rumah taman ya. Tapi aspalnya itu yang aku heran ya. Yang paling aku heran Malaysia itu bukan ada tambang aspal pun. Yang ada tambang, terutama yang ada tambang aspal ini di daerah saya sendiri. Tapi jalan rayanya itu sama, lagi bagus jalan kebun di Malaysia daripada jalan besar di kampung saya. Entah duitnya di mana. Adapun diperbaiki 1-2 hari, 3 hari sudah terbuka balik. Yang originalnya dihantar ke luar negara diekspor, tapi duitnya bukan untuk membangun, mengisi kantong-kantong mereka untuk memperkaya diri. Malaysia jalan kebunnya saja dia pakai aspal. Jalan menuju kebunnya itu pakai aspal. Oke. Jadi nggak usah heran lah. Kalau menurut ada komenan Indonesia itu masih negara ini tidak berkembang, memang wajar lah. Itu bukan soal besar luasnya suatu negara, tapi cara dikelolanya pemerintahnya. Indonesia itu kalau betul-betul dikelola dari hasil tambang saja, rakyat seluruh Indonesia boleh digaji dengan 20 juta per bulan. Itu hanya untuk tambang yang ada di Indonesia. Belum lagi pendapatan lainnya ya, seperti kebun sawit, apa semua ladang. Itu baru tambang saja. Semua rakyat Indonesia boleh dapat gaji tanpa bekerja. Boleh digaji rakyatnya 20 juta per bulan. Tapi karena akan mengisi semua kantong-kantong mereka, memperkaya keturunan mereka, jadi Indonesia itu tak akan maju. Siapapun pemimpinnya tak akan begitu-begitu saja. Terkecuali korupsi sudah berhenti, diberhentikan, tiada korupsi, baru ini. Seperti diadakan di Cina, koruptor dihukum mati, ditembak, itu baru dia akan maju. Lihat perkembangan Cina, bagaimana Cina menjadi raja ekonomi dunia. Indonesia kaya dengan tambangnya, apa penghasilan isi alam hanya disebut-sebut, tapi penghasilan untuk negara tak ada, rakyatnya tertindas, dibuatkan undang-undang sedemikian, para perantau diperas, dihabis, pekerjaan sulit di Indonesia, tapi
rakyatnya mau pergi kerja ke luar negeri dipersulit. Katanya sudah banyak lapangan kerja sana. Bukan soal lapangan kerja. Di Indonesia pekerjaan memang banyak, tapi hasilnya itu tak sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Contohnya gaji 5 juta 6 juta oke, ada. Sewa rumah 1 juta lebih, belum lagi makanan hari-harian paling bersih 2 jutaan juga. Nah, kadang kalau orang punya sudah berkeluarga, makan saja kadang dekat 2 juta. Nah, tapi kalau bedanya di Indonesia, di Malaysia, dia memang setara, dia mengikut harga pangan, harga belanjaan hari-hari. Bayangkan mereka gajinya 1.800 saja, boleh kredit motor, boleh kredit kereta, mobil, boleh kredit rumah, dan lain-lain. Nah di Indonesia 1.800 itu sekitaran hanya 6 jutaan ya, dekat-dekat 6 jutaan. Bolehkah cicil motor, cicil mobil, cicil rumah? Saya ingat kalau sudah itu 3 cicilan, langsung tak boleh makan dengan gaji 6 juta itu di Indonesia. Jadi para netizen tentang marah disebabkan ada komen-komenan Indonesia daripada netizen Malaysia. Jangan marah, memang betul. Bukan salah negara kita, tapi salahnya pemerintah kita. Cara mengelolanya kayak gimana? Selagi sebaik apapun dia seorang pemimpin, kalau selagi ditunggangi dengan partai, dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, sampai di sini dulu guys. Jumpa di lain waktu. Salam waras buat sahabat-sahabat saya yang satu negara dengan saya, dan juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang selalu support channel saya. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.